Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 11 akan melakukan analisis tentang kajian umum etnomatematika. Pada artikel pertama ini, judul artikel ilmiahnya adalah Etnomatematika Eksplorasi dalam Tarian Tradisional pada Pembukaan Asian Games 2018. Penulisnya adalah Mariyati dan Wira Pratiwi, penerbitnya pada jurnal Fibonacci, Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika volume 5, nomor 1 bulan Juni tahun 2019. Judul dan abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara matematika dengan budaya, khususnya dalam tarian tradisional pada pembukaan Asian Games 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi yang merupakan sebuah pendekatan empiris dan teoritis untuk mendapatkan gambaran dan analisis mendalam tentang sebuah budaya berdasarkan catatan lapangan yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tarian tradisional pada pembukaan Asian Games 2018, yaitu tari saman, memiliki berbagai konsep matematika. Pendahuluan atau latar belakang. Pada era globalisasi yang sedang berkembang di abad 21, memungkinkan berbagai macam budaya dari negara lain dengan mudah masuk di Indonesia. Pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia diperlukan dalam meningkatkan rasa cinta tanah air siswa. Matematika adalah pengetahuan yang melekat dalam aktivitas kehidupan dan sangat dekat dengan budaya. Dalam pembelajarannya, matematika dapat diajarkan dengan menggunakan budaya sebagai sumber belajar. Etnomatematika adalah praktek matematika dalam kelompok budaya. Berdasarkan hasil penelitian Dahlan dan Permatasari pada tahun 2018, menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis etnomatematika mampu memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan matematika secara induktif. Pada penelitian ini mengambil peran untuk mengeksplorasi etnomatematika pada tarian tradisional yang ada dalam kebudayaan masyarakat Aceh, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sehingga diharapkan dapat tercipta suatu desain pembelajaran matematika yang menyenangkan, dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan mengandung nilai budaya yang dapat membentuk karakter siswa ketika diterapkan di dalam kelas. Kajian pustaka. Matematika adalah pengetahuan yang dekat dengan aktivitas kehidupan dan sangat dekat dengan budaya. Ini menurut Mariyati dan Brahmana pada tahun 2018. Dalam pembelajarannya, matematika dapat diajarkan dengan menggunakan budaya sebagai sumber belajarnya. Etnomatematika adalah praktek matematika dalam kelompok budaya. Lebih lanjutnya, Pasquez menjelaskan bahwa etnomatematika tidak hanya membahas pengetahuan matematika, tetapi juga bahasa, nilai, perilaku, pengetahuan, dan praktik kelompok budaya menyebar di lingkungan tertentu. Tari yang menjadi jati diri atau identitas masyarakat tertentu, seperti tari saman yang sangat kental dengan konten keindonesiaan dan budaya kenusantaraan. Selain itu, Siregar menyatakan bahwa tari saman merupakan bentuk ungkapan kehendak atau keyakinan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berbagai konsep matematika dapat digali melalui aktivitas masyarakat. Rosa dan Ori menyatakan bahwa masalah berbasis budaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa perlu dijadikan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan pembelajaran matematika. Jenis dan metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan domain dan taksonomi. Analisis domain ini nanti akan dikelompokkan berdasarkan 5 kategori, yaitu domain etnomatika seperti aljabar, geometri, kalkulus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis taksonomi dilakukan dengan cara menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci berdasarkan konsep matematika yang terdapat pada tarian tradisional pada pembukaan Asian Games 2018. Hasil dan pembahasannya. Etnomatematika dalam tari saman pada pembukaan Asian Games 2018 dapat dilihat pada gerakan, pakaian, dan formasi tariannya. Pada gambar 1,
Bentuk formasi dari tari saman menyerupai bentuk persegi panjang. Tarian tersebut dilakukan oleh 1.600 penari. Jika diasumsikan bahwa jarak antara penari yang satu dengan yang lain adalah sama, maka aspek matematis sekolah yang dapat dipelajari pada gambar 1. Yang pertama ada sifat-sifat persegi panjang. Jika kita amati, sisi depan dan belakang sama, yaitu berjumlah 80, serta jika dilihat dari kiri dan kanan berjumlah 40 penari. Ini menunjukkan bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sedangkan jika dilihat dari formasi penarinya, setiap pojok terlihat sama dan berbentuk sudut 90 derajat. Ini juga menunjukkan bahwa keempat sudutnya sama besar. Jika dilihat dari luas persegi panjang, konsep luas persegi panjang yaitu kita menghitung jumlah penari di mana diketahui jumlah penarinya di sana adalah 1.600. Sehingga cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan jumlah penari yang terlihat di depan dengan jumlah penari yang ada di kanan atau kiri. Penari yang ada di depan berjumlah 80 penari, sementara yang sebelah kiri ada 20 penari. Sehingga jika dikalikan berjumlah 1.600. Dengan demikian, diperoleh rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Keliling persegi panjang. Konsep keliling persegi panjang adalah menjumlahkan banyak penari yang tampak dari depan, tampak dari kanan, tampak dari belakang, dan tampak dari kiri. Diketahui jumlah penari yang tampak dari depan dan belakang itu masing-masing ada 80 penari, sedangkan yang tampak dari kanan dan kiri masing-masing ada 20 penari. Sehingga dapat ditemukan kelilingnya adalah 80 ditambah 20 ditambah 80 tambah 20 sama dengan 200. Sehingga kita peroleh rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Selanjutnya, pada gambar kedua, terlihat di sini terdapat dua warna yang dipakai dalam tari saman ini, yaitu warna orange dan warna ungu. Di sini, aspek matematis yang dapat kita pelajari adalah tentang materi himpunan. Di antaranya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan keseluruhan, di mana di sini himpunan semesta adalah himpunan semua penari saman. Sedangkan himpunan bagiannya dibagi dua, bisa himpunan penari saman yang memakai baju ungu dan himpunan penari saman yang memakai baju oranye. Gambar ketiga, bentuk formasi tari saman yang menyerupai bangun belah ketupat. Pada gambar 3, tampak penari yang membentuk formasi menyerupai bangun belah ketupat yang berjumlah 16 penari. Aspek matematis yang dapat dipelajari adalah pertama, sifat-sifat belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang, terlihat dari gambarnya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, serta diagonalnya yang berpotongan itu tegak lurus dan saling membagi dua sama besar. Yang kedua, luas belah ketupat. Konsep luas belah ketupat dapat ditemukan dengan menghitung jumlah penari yang membentuk formasi belah ketupat, yaitu 16. Diketahui bahwa diagonal pertama terbentuk dari 4 penari dan diagonal kedua terbentuk dari 4 penari. Maka dapat ditulis 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, rumus menghitung luas belah ketupat adalah luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling belah ketupat. Konsep keliling belah ketupat dapat ditemukan dengan menjumlah banyaknya penari yang tampak dari depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jumlah penari yang tampak dari depan adalah 4 penari, tampak dari kanan adalah 4 penari, dan tampak dari samping kiri 4 penari, dan tampak dari sebelah belakang adalah 4 penari. Berarti dapat kita tuliskan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi rumus menghitung keliling belah ketupat adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarian tradisional dalam kebudayaan masyarakat Aceh masih sangat dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat. Tari saman mengajarkan nilai-nilai kekompakan, konsep matematika yang ada dalam tari saman pada acara pembukaan Asian Games 2018 berupa konsep bangun, datar, dan himpunan. Oleh karena itu, tarian tradisional ini dapat digunakan sebagai starting point atau konteks dalam pembuatan desain pembelajaran untuk anak sekolah dasar maupun sekolah menengah.
Selain itu, dapat mengubah paradigma anak dan masyarakat bahwa matematika memiliki hubungan dengan aktivitas sehari-hari dan matematika memiliki hubungan dengan budaya serta dapat dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Sekian analisis pada artikel pertama. Selanjutnya akan dilakukan analisis pada artikel kedua. Untuk jurnal 2 dengan judul Kajian Etnomatika, Studi Kasus Penggunaan Bahasa Lokal untuk Penyajian dan Penyelesaian Masalah Lokal Matematika, ditulis oleh Georgios Asagi dan Yakobus Dwi Wahyuwono dari Universitas Sanata Dharma, penerbit atau tahun Prisma Proceeding Seminar Nasional Matematika 2006. Untuk abstraknya, budaya mempunyai kaitan erat dalam kehidupan siswa. Etnomatika adalah pendekatan matematika melalui unsur budaya. Pendekatan matematika realistik melalui aktivitas nyata unsur budaya, khususnya penggunaan bahasa lokal, sangat dibutuhkan siswa dalam memahami konsep matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa SMP terhadap soal dengan penggunaan bahasa lokal dan strategi siswa dalam penyelesaian soal kontekstual lokal. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif di mana subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Panggoy di Luhur, Reumbung, Magelang, Jawa Tengah dengan jumlah 21 siswa. Pendahuluan atau latar belakang dalam pembelajaran matematika di sekolah dan terutama penyajian masalah matematika sering menggunakan bahasa yang cukup asing bagi siswa sehingga menambah berat pemahaman mereka terhadap matematika. Proses abstraksi yang dipaksakan dengan kurangnya menyentuh masalah-masalah di sekitar kehidupan siswa semakin menambah daftar panjang penyebab keengganan siswa dalam belajar matematika, karena semakin membenarkan anggapan bahwa matematika tidak berguna bagi kehidupan. Pembelajaran di kelas semakin tidak menarik karena guru hanya menyajikan lambang-lambang dan angka-angka. Kalaupun ada soal cerita, permasalahan yang diangkat bukan permasalahan yang dekat dengan siswa, melainkan hanya penyesuaian yang ada di buku yang tidak tahu buatan orang mana. Proses pembelajaran matematika yang dilakukan saat ini juga cenderung kering, teoritis, dan kurang kontekstual serta bersifat semu. Pembelajaran pun kurang bervariasi sehingga mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari matematika lebih lanjut. Pengajaran matematika di sekolah tidak lalu bersifat formal sehingga matematika yang ditemukan anak dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda dengan apa yang mereka temukan di sekolah. Selanjutnya, kajian pustaka yang pertama etnomatematika. Istilah etnomatematika pertama kali digunakan tahun 1930-an yang mencerminkan perubahan konsepsi umat manusia dalam antropologi dan disiplin ilmu lainnya. Gerakan etnomatematika dimulai dengan terbentuknya International Study Group on Ethnomathematics tahun 1985 pada pertemuan National Council of the Church of Mathematics di San Antonio, Texas, di bawah pimpinan pendirinya yaitu seorang matematikawan dan filsuf Dr. U.B. Adnan D. Ambroiso. Istilah etnomatematika digunakan oleh D. Ambroiso dalam banyak karya tulisan dan pidatonya untuk menjelaskan adanya hubungan antara praktik budaya dalam kaitannya dengan pengembangan dan penggunaan ide atau konsep matematika. Selanjutnya, kontekstual. Permasalahan kontekstual memberikan arah bagi siswa membentuk konsep, menyusun model, menerapkan konsep yang telah diketahui dan menyelesaikannya berdasarkan kaidah matematika yang berlaku. Di dalam menyelesaikan masalah kontekstual, siswa diberi kebebasan cara-cara dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian. Siswa tidak sekedar mengikuti cara-cara yang baku, melainkan sangat diharapkan dapat menemukan cara-cara yang bervariasi, nantinya sangat membantu proses bernegosiasi sehingga dapat memperkaya pengetahuan siswa masing-masing. Jenis dan metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Subjek pada penelitian ini adalah 21 siswa kelas 8 SMP Panggoy di Luhur, Reumbung yang terletak di lereng Gunung Merapi, wilayah Kecamatan Reumbung, Kabupaten Magelang. Instrumen yang digunakan ialah 1. Alat perekam, 2. Lembar permasalahan. Selanjutnya, teknik pengolahan atau analisis data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu diawali dari pengerjaan soal realistik, yaitu optimasi pemilihan keramik dalam pembangunan rumah. Pengerjaan dilakukan secara berkelompok, yaitu 3 siswa setiap kelompoknya sehingga total satu kelas ada 7 kelompok. Pada lembar jawaban, peneliti mempersiapkan kertas folio
Untuk pengerjaan siswa dengan aturan semua pengerjaan hanya boleh dilakukan di atas kertas folio dan dilarang untuk menghapus hasil pengerjaan. Peneliti memberi waktu 35 menit untuk mengerjakan satu soal realistik tersebut. Setelah pengerjaan soal realistik selesai, peneliti mengecek pengerjaan siswa tersebut selama kurang lebih 1 minggu untuk memilah dan memilih serta mengategorikan hasil pengerjaan siswa. Setelah dibagi beberapa kategori, peneliti melakukan wawancara lagi ke sekolah sesuai kategori yang dibuat oleh peneliti sendiri. Gambar sebelah kiri merupakan instrumen dari penelitian ini. Pembahasan. Pada saat mulai mengerjakan, mereka tampak serius dan menunjukkan diskusi kelompok yang cukup bagus. Soal terdiri dari 3 nomor. Untuk pengerjaan soal nomor 1 ini sebenarnya tergolong cukup mudah. Terbukti dari 7 kelompok yang sebagian besar kelompok mampu menunjukkan banyaknya unsur matematika yang terkandung dalam perlombaan kolong. Hanya saja ada 2 kelompok yang cukup kebingungan dalam menunjukkan unsur matematika yang ada dalam perlombaan kolong. Unsur matematika yang terdapat dalam permainan kolong yang mampu mereka sebutkan adalah 1. Bentuk kolongan, 2. Sudut yang ada dalam tiang kolongan, 3. Jarak doa yang dilepaskan dengan kolongan, 4. Jumlah penonton dan peserta perlombaan kolongan, 5. Lama waktu yang dibutuhkan, 6. Kecepatan merpati untuk sampai ke kolongan, 7. Banyak gerakan yang dibutuhkan, 8. Banyak burung yang diterbangkan. Pada pengerjaan soal nomor 2, pihak kelompok diminta untuk menghitung berapa jarak yang dibutuhkan oleh merpati jika jaraknya berbeda-beda, tetapi sudah ada satu ukuran waktu yang sudah diketahui. Di nomor 2 ini, semua kelompok mampu menjawab soal dengan benar. Dan untuk soal yang ketiga, hanya ada 3 kelompok yang menjawab dengan benar. Berikut disajikan hasil pengerjaan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulannya, pendekatan dengan menggunakan etnomatika dengan menerapkan bahasa lokal dan masalah lokal sangat dibutuhkan siswa dalam memahami konsep pada matematika. Pada permasalahan yang diberikan untuk setiap kelompok, sebagian besar siswa mampu memahami dan tertarik akan permasalahan yang diberikan. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam mencari unsur matematika yang terkandung dalam perlombaan kolongan. Selanjutnya, jurnal nomor 3 dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Gerabah Melaten. Penulisnya Istindah Jasmine Pertiwi dan Mega Teguh Budiyarto. Penerbitnya Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, tahun 2020. Abstrak. Budaya dijadikan sebagai sarana untuk belajar dari kehidupan sehari-hari. Matematika dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dapat dipelajari melalui budaya. Istilah matematika dalam budaya disebut dengan etnomatematika. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Di desa Melaten juga ada warisan yang sudah turun-temurun, yaitu gerabah dengan ukiran khas Majapahit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep matematika yang terdapat dalam gerabah Melaten, sehingga dapat dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan, metode pengamatan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep matematika yang terdapat pada gerabah Melaten adalah konsep lingkaran, konsep transformasi geometri, konsep bangun data, konsep bangun ruang sisi lengkung, konsep fungsi, dan konsep volume benda putar. Etnomatematika dapat mempermudah siswa memahami permasalahan sehari-hari. Pendahuluan atau latar belakang. Budaya adalah warisan tingkah laku simbolik kompleks berisi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat serta kemampuan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya adalah satu kesatuan yang menyeluruh dari beragam perwujudan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendidik memiliki pengaruh besar dalam membentuk batas-batas antara bidang, yaitu matematika yang formal atau yang lebih sering disebut matematika yang ada di sekolah, dan etnomatematika yang komprehensi kegiatan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau di luar sekolah. Penelitian ini melakukan eksplorasi tentang gerabah Majapahit agar tidak mengalami kepunahan dan tetap terjaga kelestariannya. Eksplorasi atau penjelajahan adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu. Hasil dan pembahasan.
Ada beberapa ukuran cobek berbeda, mulai dari ukuran paling kecil berdiameter 15 cm disebut dengan lepek, kemudian di atasnya dengan diameter 20 cm disebut dengan cowek, selanjutnya yang berdiameter 25 cm tanggung, dan yang besar berdiameter 30 cm disebut layah. Ada juga ukuran terbesar yaitu vigo dengan diameter 30 cm, namun untuk pesanan yang sering diproduksi adalah lepek, cowek, tanggung, dan layah saja, sedang vigo hanya dibuat saat ada pesanan saja karena ukurannya yang sangat besar. Bentuk etnomatematika pada cobek khas Melaten mengambil konsep matematika lingkaran dan konsep volume benda putar. Seperti pada gambar di samping, ada kendi untuk menyimpan air. Kendi ini memiliki diameter 15 cm. Dari bentuk kendi yang dapat dijadikan pembelajaran matematika adalah konsep dari lingkaran dan fungsi. Dari kendi ini dapat dilihat bahwa kurva yang dibentuk adalah kurva berbentuk parabola. Selanjutnya, gambar tabung. Tempat payung ini berukuran diameter 25 cm dan tinggi 40 cm. Tempat payung ini dapat dijadikan bahan asli pada pembelajaran matematika untuk konsep bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, dan konsep lingkaran. Untuk gambar selanjutnya, selain itu ada pot bunga dengan diameter 40 cm dan tinggi 60 cm. Ada beberapa bentuk dari pot bunga ini yang dapat dijadikan bahan pembelajaran pada matematika. Salah satunya adalah konsep lingkaran yang dapat digunakan sebagai penyusun soal mencari lingkaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, ukuran pada pot bunga juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran konsep transformasi, yaitu refleksi. Kesimpulannya adalah hasil eksplorasi konsep matematika pada GFM Melaten berbentuk fisik dari konsep matematika lingkaran dan bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun lingkaran, silinder, tabung, dan volume benda putar. Ukuran diameter dan tinggi GFM berubah-ubah tergantung dari bentuk benda, sedangkan untuk cobek, ukuran keliling lingkarannya akan selalu sama sesuai dengan ukuran masing-masing tipe. Konsep-konsep matematika yang terdapat pada GFM Melaten adalah konsep lingkaran, konsep transformasi geometri, konsep bangun datar, konsep bangun ruang sisi lengkung, konsep fungsi, dan konsep volume benda putar. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.